Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Antuni, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Pariwisata Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 8 materi yang ada di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun materinya yang pertama, sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, kebutuhan. Kemudian yang ketiga, keinginan. Yang keempat, maslahah. Yang kelima, utility. Yang keenam, konsumsi. Yang ketujuh, permintaan. Dan yang kedelapan itu produksi. Materi pertama itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Ada 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat itu sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua, hak milik perseorangan diakui. Yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Yang keempat, bebas berkompetisi. Dan yang kelima, harga sebagai penentu. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis adalah masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Sementara kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Dan yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Adapun kelebihannya, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara merata, mudah melakukan pengendalian harga. Adapun kekurangannya, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Kemudian potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Kemudian tidak terdapat kebebasan individu. Sistem yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Dan yang kedua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha, sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan. Yang ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. Yang kelima, pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu fleksibel, persaingan pasar sehat, pemilik modal minim masih punya peluang, kesenjangan ekonomi tidak jomplang, tidak ada eksploitasi buruh. Adapun kelemahan sistem ekonomi campuran, berpotensi terjadinya suap, keuntungan yang didapat pihak swasta tidak maksimal, dan produksi terbatas. Sistem ekonomi yang keempat itu sistem ekonomi Islam. Adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun tujuan ekonomi Islam: yang pertama, dilakukan supaya manusia tidak melanggar. Dan yang kedua, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. Yang ketiga, diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam.
meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat, menciptakan keadilan antar setiap umat manusia. Yang kelima, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keenam, menumbuhkan persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Adapun kelebihan ekonomi Islam yaitu mengedepankan moral dan etika, kemudian pengambilan keputusan dibebaskan, asas keadilan dalam proses distribusi, sistem pemasukan aman, dan memberikan jaminan sosial. Baik, materi pembahasan yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Macam-macam kebutuhan ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang paling utama dan sifatnya mendesak demi bisa bertahan hidup. Kebutuhan ini sifatnya pokok. Jika tidak terpenuhi, hidup tidak bisa kelar. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi jika sudah bisa memenuhi kebutuhan primer. Biasanya kebutuhan sekunder banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga tidak wajib untuk segera dipenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah dan normalnya dipenuhi jika sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Biasanya kebutuhan tersier dipenuhi untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Materi yang ketiga yaitu keinginan. Keinginan dapat diartikan sebagai pada perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Lanjut materi yang keempat yaitu maslahah. Yang dimaksud maslahah yaitu memelihara tujuan syara dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Next, materi yang kelima yaitu utility. Utility atau utilitas adalah istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang didapat dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang maupun jasa. Utilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris utility yang berarti manfaat. Lanjut materi yang keenam yaitu konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Adapun etika dalam berkonsumsi, yang pertama tauhid atau kesatuan, yang kedua adil, yang ketiga kepercayaan, yang keempat halal, dan yang kelima kehendak bebas. Baik, materi yang ketujuh yaitu materi permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Kemudian harga barang lain. Kemudian pendapatan masyarakat. Kemudian distribusi pendapatan. Kemudian cita rasa masyarakat. Dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dan materi yang terakhir atau materi yang ke-8 yaitu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, yang pertama menghindari jenis dan proses produksi yang haram. Kemudian yang kedua, keadilan dan kesamaan dalam produksi Islam. Dan yang terakhir yaitu memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.